Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Viral ada video seorang driver ojol yang mendapatkan seorang penumpang, dan penumpangnya itu disebut-sebut sebagai orang yang mengikuti pemahaman LDII atau pemahaman Islam Jamaah kaum muslimin. Dan kalau melihat tingkah dari penumpangnya ini kaum muslimin, na'udzubillah min dzalik kaum muslimin, kok masih ada orang yang mengikuti pemahaman-pemahaman yang menyesatkan seperti ini kaum muslimin, ya. Ini kan pemahaman-pemahaman yang aneh, sesat, menyesatkan, pemahaman yang ya kalau menurut kami juga menyusahkan diri sendirilah, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Enggak. Jangan lewat situ. Apa? Kakaknya jangan lewat situ, saya nggak mau naik. Gimana Bu? Mau ke sini? Bentar, Bapak ngelewatin jok ya tadi, Bapak? Enggak. Udah, mana? Ke sini? Udah, ya situ aja. Saya nggak mau. Helmnya ada? Ada. Mau deh helm Ibu? Iya. Di pantai. Aduh, lewat situ. Ya udah deh, saya nggak mau deh. Mau. Kenapa Bu? Astagfirullah. Jadi ibu-ibu ini tidak mau duduk di motor driver ojol ini karena driver ojolnya melangkahi tempat duduknya, melangkahi joknya. Nah, coba ya. Sudah pesen ojol, tapi nggak mau naik karena ojolnya itu ngelangkahi joknya. Lah kalau nggak ngelangkahi jok pas naik motor, terus naik motornya harus gimana? Apa disuruh seperti ular? Delosor. Ini kan orang aneh lah kaum muslimin. Naik motor nggak boleh ngelangkahi jok. Astagfirullah. Jok itu kan bukan cuma dilangkahi, didudui. Di situ ada orang kentut juga. Hah? Astagfirullahaladzim. Kok ada orang punya pemahaman yang seperti ini? Kok mau juga ikut pemahaman yang seperti ini? Kan pemahaman yang aneh, ya. Menyusahkan. Islam itu nggak menyusahkan, ini menyusahkan ini, ya. Kalau ajaran Islam nggak ada yang menyusahkan, ya. Islam itu yusrun, mudah, gampang, ya. Wong di dalam Al-Quran jelas Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah subhanahu wa ta'ala itu menghendaki kemudahan untuk kalian, bukan menghendaki kesulitan. Nabi Muhammad SAW pun diperintahkan yasiru walatu asiru, ya, mudahkanlah, jangan persulit. Ini kok naik motor nggak boleh joknya dilangkahi. Wong jok itu loh bukan cuma dilangkahi, diduduin. Ada orang kentut, ya. Ini kalau nggak mau naik motor di joknya, ya naik di speedometernya, ya, atau di spakbor depan itu, ya. Ya Allah, kok masih ada orang yang mau ikut pemahaman yang menyusahkan diri seperti ini kaum muslimin. Oh no, ya memang Islam itu ya punya aturan. Dalam segala hal Islam itu punya aturan, ya. Tapi Islam itu nggak menyusahkan. Islam itu memudahkan, ya. Katakanlah ketika Islam membuat sebuah aturan, kita nggak boleh makan daging babi. Tapi yang sudah disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang halal lebih banyak lagi. Ada solusinya yang lebih gampang, ya. Kita nggak boleh berzina, ya. Tapi kita boleh menikah. Jadi setiap ada sesuatu yang sulit, Allah subhanahu wa ta'ala adakan jalan keluar yang mudah. Lah sekarang kalau naik motor, naik ojol, nggak boleh joknya dilangkahin, ya. Kemudian nggak mau duduk karena joknya dilangkahin. Lah terus solusinya seperti apa? Solusinya seperti apa? Mau naik di speedometer kan nggak mungkin. Naik di spakbor depan kan nggak mungkin, ya kan? Naik mobil juga sama seperti itu. Lawang jok mobil itu kan juga didudui sama orang. Coba di situ orang kentut juga, ya. Ini cuma dilangkahi, kok nggak mau? Parah. Coba kita lihat lagi ya. Saya nggak mau.
Helmnya ada. Ada. Mau deh Nah, helm. ini mau ngambil helm, jadi drivernya turun dulu. Bu. Iya. Tapi ketika turun melangkahi tempat duduknya. Di pantat. Tuh. Aduh, lewat situ. Ya udah deh, saya nggak mau. Aduh, lewat situ ya udah deh katanya. Saya nggak mau gitu. Lihat nih ya. Bu. Iya. Ulang lagi. Di pantat. Aduh, lewat situ. Ya udah deh, saya nggak mau deh. Aduh, lewat situ saya nggak mau deh. Helmnya ada. Lihat nih. Ada. Mau deh helm Ibu. Iya. Di pantat. Aduh, lewat situ. Ya udah deh, saya nggak mau deh. Wow. Kenapa Bu? Astagfirullah. Bingung, ojolnya bingung. Kenapa nggak mau? Emang salahnya saya di mana Bu? Emang salah saya di mana? Bingung. Ojolnya Ini bingung. kan lebih sopan saya ininya helmnya di dalam bersih. Ya kan ini kadang susah Bu ini tuh. Iyalah, susah. Emang gini, emang motornya kayak gini Bu. Turun dari depan ya susah. Kalau kita turun dari motor ya ngelangkahi joknya pasti. Coba ya. Kok kayaknya agama Islam tuh nyusahin gitu loh. Ya. Sampai naik motor, joknya nggak boleh dilangkahi. Ya Allah. Ya. Ini kan namanya tutorial menyusahkan diri. Menyusahkan diri dan menakut-nakuti orang lain. Orang lain kan lihat Islam, oh kok seperti itu ya? Naik motor joknya saja nggak boleh dilangkahi. Terus naik motornya gimana? Dilangkahi saja nggak boleh, apalagi diduduki. Loh, lah terus naik motornya gimana? Ya Allah, ya. Padahal jelas loh ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan yasiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Ya, mudahkan, jangan mempersulit, beri kabar gembira bagi orang, jangan buat orang lari. Lah kalau seperti ini kan buat orang lari namanya. Lihat Islam kok susah, naik motor joknya saja nggak boleh dilangkahi. Dilangkahi saja nggak boleh, apalagi didudui. Wah, ini gimana? Lah terus selama ini tukang ojolnya kalau naik motor gimana? Apa kepalanya yang di bawah? Ya Allah. Itu semua orang kalau turun dari motor emang gini Bu. Begitu memang. Ya, tapi ibu-ibunya ini nggak mau. Aturannya dari mana? Kan kalau dari turun dari motor harus begitu. Gimana? Ya udah batalin aja. Ibu gak bakal dapat driver lagi kalau begitu mah. Ibu gak menghargai driver. Kasihan drivernya udah jauh-jauh datang ke situ. Ini dari ojol Udah dibatalin Indra. belum? Batalin lah Bu dulu. Ini saya mau tarik lagi. Bu kalau sikapnya gitu gak bakalan dapet driver. Oke, itu videonya. Jadi ibu-ibu ini nggak mau naik ke motor ojol ini karena joknya dilangkahin, tempat duduknya dilangkahin. Nah, kalau kita lihat di kolom komentar banyak yang mengatakan bahwa ibu-ibu itu jamaah LDII. Ini komentar dari Siti Jaisi mengatakan LDII itu mah. Ada juga yang berkomentar dari Kasim Malam mengatakan LDII biasanya mungkin bang. Jadi di kolom komentar banyak yang mengaitkan ibu-ibu itu dengan jamaah LDII. Ya, tapi saya nggak tahu secara pasti ya apakah memang benar ibu-ibu ini jamaah LDII atau bukan. Wajar saja banyak orang yang mengaitkan ibu-ibu tersebut dengan LDII karena informasi yang beredar luas di masyarakat, jamaah LDII itu sangat tinggi sekali rasa was-wasnya kepada sesuatu yang mereka anggap najis. Padahal itu bukan hal najis ya, tetapi mereka memang rasa was-wasnya tinggi banget sampai berlebihan. Bahkan isunya kalau ada orang lain di luar jamaah LDII sholat di masjid mereka, masjidnya dipel, itu bekas injakan kakinya, bekas duduknya. Nah, kaum muslimin, kami sebenarnya punya kaum muslimin ya, beberapa teman yang dia LDII juga, ya, Islam Jamaah juga. Tapi sepengetahuan kami, ya nggak sampai seperti itunya kaum muslimin. Ya, karena kami biasa saling pinjem motor, saling pinjem mobil, itu biasa. Dan nggak pernah menemui orang-orang seperti ibu ini. Masa naik motor saja joknya nggak boleh dilangkahi? Ya, coba. Lah terus ibu ini gimana pakai baju gimana?
ya. Terus pakai sabun gimana? Emang ibu ini nggak pakai sabun? Sementara yang namanya baju, yang namanya sabun, ya kita tahulah bagaimana pendistribusiannya dari pabrik sampai ke toko-toko. Bukan cuma dilangkai, diinjek-injek. Ya kalau pakaian oke lah, dia cuci, sudah itu. Tapi sabun, deterjen, ya kita tahu bagaimana pendistribusiannya. Bukan cuma sekedar dilangkai, diinjek-injek, ya. Coba, apa yang mungkin sebelum dipakai sabunnya dicuci dulu? Sangel ya. Dan kalau sekedar dilangkahi, loh efeknya apa dilangkahi itu? Coba, kan nggak najis dilangkahin sama orang. Hah? Ini bener-bener pemahaman yang aneh kaum muslimin ya. Sekali lagi kaum muslimin, kami punya temen LDII, tapi nggak sampai segitunya. Nggak sampai segitunya. Ya, kami juga pernah sholat di masjid LDII. Ya, tapi nggak tahu juga setelah kami pergi apakah dipel apa nggak tahu ya. Cuma kami pernah. Dan di sana ada juga sambutan mereka ngajak salaman. Dan setelah salaman mereka juga nggak ada berwudu lagi. Ya sudah qomat sholat kita biasa saja. Ini kok ada yang sampai seperti ini kaum muslimin ya. Ya, coba kalau ada orang yang LDI, silakan jelaskan di kolom komentar ya tentang pemahaman ibu-ibu yang viral ini ya. Salam marah, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.